Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan tiada satu apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan berjumpa kembali di ibadah streaming Gereja Baptis Indonesia Setiabakti BPW Blabak Kediri, dan biarlah firman Tuhan ini nanti bisa menjadikan iman saudara semakin kuat walaupun hidup di tengah pandemi saat ini. Bagaimana kabar Anda? Saya yakin saudara dalam keadaan sehat, segar tiada satu apapun. Saudara, sebelumnya kita akan berdoa meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu, Engkau yang maha tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah dan yang kami puji. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Pada hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami yang menerangi jalan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka semua. Engkau memproteksi jiwa mereka, tubuh mereka. Engkau membuat imun mereka semakin kebal. Terima kasih Bapa, kami serahkan sabda-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20 berkata demikian. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-29 ini, cerita firman Tuhan menceritakan tentang Yakub. Dengan segala kesabarannya dia harus menunggu selama 7 tahun, bahkan ditambah lagi 7 tahun demi cintanya kepada Rahel. Yakub adalah seorang pemuda yang rela bekerja. Dia bekerja keras selama 7 tahun di rumah pamannya, yaitu Laban, dengan tujuan hanya untuk mendapatkan Rahel yang ia cintai. 7 tahun itu bukanlah waktu yang singkat atau pendek. Pastilah waktu yang sangat panjang, memerlukan ketekunan, memerlukan kesabaran, hanya untuk bisa melewati hari-hari berat selama bekerja di rumah Laban. Namun saudara, sekalipun harus bekerja selama 7 tahun, Yakub tak kelihatan ngelokro dan juga tidak kehilangan semangat atau berkeluh kesah. Semua tertutupi oleh rasa cintanya yang teramat dalam, yaitu kepada Rahel. Dan setelah genap 7 tahun, tiba waktunya ia menunggu Laban menggenapi janjinya, seperti janji yang sudah ia katakan, janjikan kepada Yakub pada saat itu, yaitu agar menyerahkan Rahel kepada Yakub. Nah, saudara, apa yang terjadi? Laban mengingkari janjinya, yaitu dia memberikan Lea, kakak Rahel, kepada Yakub. Nah, pengorbanan waktu dan tenaga yang sudah Yakub tunjukkan serasa sia-sia dan tiada arti apa-apa
di mata Laban. Saudara, ditipu dan dikecewakan oleh Laban tak membuat Yakub marah, apalagi yang punya rasa dendam. Berkatalah Laban kepada Yakub. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Genapilah dahulu 7 hari perkawinan dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama 7 tahun bekerja, tetapi di mata Laban, kerja keras Yakub sia-sia. Dia harus mengingkari janjinya. Tetapi dengan segala kesabarannya, Yakub harus memulai lagi dari nol, yaitu bekerja selama 7 tahun lagi hanya untuk mendapatkan Rahel. Tanpa kesabaran Yakub takkan sanggup melakukan itu. Begitu sabarnya seorang yang bernama Yakub. Nah, saudara, kalau kita membayangkan apabila saudara diperlakukan seperti itu, apa yang ada di pikiran saudara? Tentu saudara akan kecewa. Kekecewaan itu bahkan bisa membuat saudara menjadi marah, melampiaskan dengan kemarahan. Mungkin sakit hati karena sudah diingkari oleh Laban. Ada rasa dendam. Hati ini terasa baik. Kemungkinan besar saudara akan mencari cara melakukan pembalasan kepada orang tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah cerita firman Tuhan bagaimanakah kehidupan seorang Yakub yang diingkari oleh Laban. Bahkan untuk mendapatkan Rahel, demi cintanya dia harus mengorbankan waktu dan bekerja selama 7 tahun dan ditambah 7 tahun lagi. Bisa dibayangkan saudara, 14 tahun waktu yang tidak singkat. Tentunya respon yang muncul adalah akan bergejolak. Tetapi Laban tidak melakukan hal itu dengan sabar, dengan tujuan ingin mendapatkan Rahel. Walaupun di awal dia hanya diberi kakaknya, yaitu Lea. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, tentunya kita bisa menyaring segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Saya ingin bacakan bagi saudara. Jangan membalas kepada seorang pun kejahatan ganti kejahatan. Tunjukkan terlebih dahulu yang baik di hadapan semua orang. Ini adalah versi ILT. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan melalui firman-Nya bahwa janganlah kita membalas kejahatan kepada kita dengan kejahatan. Tetapi yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah mengacu bagaimanakah Rasul Paulus ketika dia dipanggil oleh Yesus untuk melayaninya. Dia
harus mengasihi semua orang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara, yaitu Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan yang ke-23, dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia, juga ada kepada Roma. Di situ dijelaskan harus mengasihi. Bahkan di dalam Galatia ini sangatlah jelas dan juga cukup lengkap. Buah roh ialah yang pertama adalah kasih. Kita harus mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita juga harus bersuka cita oleh karena kita mendapatkan damai sejahtera. Dengan kesabaran kita menghadapi segala sesuatu, menghadapi tantangan yang ada pada saat ini, tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Di masa-masa seperti ini kita membutuhkan sebuah kesabaran tersendiri, walaupun kadang-kadang dalam hati kita merasa ada sedikit kekecewaan. Tetapi kita adalah anak Tuhan dan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Saudara, kesabaran yang dimaksud di sini adalah meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak suka ataupun bertentangan dengan hati kita. Kita harus mencoba untuk menguasai diri kita. Bagaimanakah kita menguasai diri kita agar kita mampu untuk menanggapi masalah itu dengan kepala dingin. Kita cerna dulu apa yang terjadi, barulah kita mengambil sebuah tindakan. Dan juga Rasul Paulus di sini menjelaskan adalah kemurahan, kebaikan, kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita dengan perintah Tuhan. Setia yang dimaksud di sini adalah setia secara mengglobal. Yang terutama saudara harus setia kepada Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan tersebut. Kalau kita hidup di negara ini sebagai bangsa negara Indonesia, kita harus mentaati akan perintah, yaitu perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, juga ada kelemah lembutan yang harus kita lakukan. Menghadapi situasi ini dengan lemah lembut, kemulai bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Dengan lemah lembut pelan, tidak seperti itu saudara. Tetapi kita harus punya kepala dingin. Kita menyaring segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, terjadi di tempat kerja kita, terjadi dimanapun. Kita harus menyikapi dengan sabar. Memang di antara kita ada di dalam menyikapi itu terburu-buru dengan segala emosionalnya yang sangat tinggi, sehingga dia harus
mengeluarkan sebuah kata-kata yang tidak harus dia keluarkan, sehingga membuat orang lain itu menjadi sakit hati. Oleh karena itu kita janganlah sakit hati kepada orang lain, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 17 tadi. Jangan membalas kepada seorang pun kejahatan ganti dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas dengan kasih, damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penguasaan diri penting dalam kehidupan kita. Seorang percaya sepatutnya harus memiliki kesabaran yang adalah salah satu dari buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Kesadaran adalah kemampuan mengendalikan diri ketika sedang dihadapkan pada situasi atau keadaan yang membangkitkan amarah. Sabar adalah kunci ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita mampu untuk melakukan hal itu, kesabaran pasti akan membuahkan hasil yang dapat kita nikmati sendiri dan juga dinikmati oleh orang lain. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, saudara, di dalam Amsal pasal 19 ayat 11 memberikan ajaran kepada kita bahwa akal budi kita, Tuhan memberikan akal yang sehat, tetapi kita harus panjang sabar. Kalau kita mampu melakukan hal itu, tidak usah kita meminta dipuji orang lain. Orang lain akan memuji kita. Tetapi ketika kita dipuji, janganlah kita tinggi hati. Tetap harus mengasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Anda? Dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi, kita harus sabar. Andalkan Tuhan, seperti yang difirmankan oleh Tuhan di sini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami di mana kami harus sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Ajarilah kami untuk saling mengasihi. Ajarilah kami untuk senantiasa bersuka cita, sehingga dalam kehidupan kami mendapatkan hidup damai sejahtera. Dan juga ajarilah kami untuk senantiasa bermurah hati, untuk setia dalam segala hal. Dan Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja pada diri kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dan berilah berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat. Kita terus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa terus. Jangan lupa di masa-masa seperti ini, masa pandemi yang belum usai ini, kita harus selalu mentaati protokol kesehatan. Disiplin kita di dalam melakukan segala sesuatu. Kita Ku datang padamu, air bersih dan juga
berdosa pun juga membawa dosa. pujian, Saudara harus selalu hanya kekuatan hadiratmu masker yang sanggup menjaga hatiku, juga saudara untuk mendekat menjaga padamu. Ku Kurang mau itu, sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. salam sehat. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, ku mau sentuh